والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini Allah Jalla wa ala memberikan kita kemudahan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita waktu luang. Kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid ini. Semoga perkumpulan kita atau berkumpulnya kita di masjid ini salah satu bagian dari sifat yang Allah Jalla wa ala jelaskan, bagian dari orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah, yang mereka dengan keimanan, dengan amal soleh, itu adalah orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah Jalla wa ala. Dan juga kita memohon kepada Allah senantiasa diberikan hidayah, diberi petunjuk oleh Allah, keistiqomahan di atasnya, kemudahan dalam mempelajari agama ini. Karena tanpa kemudahan dari Allah, kita tidak akan mendapatkan yang namanya keberkahan, yang namanya kemudahan di dalam belajar ilmu agama. Salawat dan salam senantiasa selalu kita sanjungkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabat, dan semoga Allah Jalla wa ala memberikan taufik kepada kita semua kaum muslimin dan muslimah, umat akhir zaman. Kita ini adalah umat dari akhir zaman, dari nabi yang terakhir, dari rasul yang terakhir. Kita beriman tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kita beriman tidak ada lagi rasul setelah beliau. Dan buah pokok dari keimanan, dari rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada para rasul, yaitu meyakini tidak adanya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa qudwatina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon pertolongan dari Allah, kita memohon bantuan, memohon taufik kemudahan dari Allah. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid, yaitu bab yang ke-31 dari kitab Tauhid, di mana penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala membawakan ayat dari Al-Qur'anul Karim yang berbunyi innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Bab ini membahas tentang khauf, takut kepada Allah Jalla wa ala. Seorang hamba dia harus memiliki rasa takut kepada Allah Jalla wa ala. Dan batasan takut seorang hamba kepada Allah itu dijelaskan oleh ulama. Haddul khaufi ma hazazka au hajazaka an ma'asillah fama zada ala dzalika fa huwa ghairu muhtajin ilaih. Batasan takut yang harus dimiliki oleh seorang hamba itu adalah ma hajazaka an ma'asillah,
Takut yang menghalangimu dari bermaksiat kepada Allah. Inilah batasan takut yang harus dimiliki oleh setiap hamba. Jadi ada perasaan takut bagi dia untuk bermaksiat kepada Allah. Wa ma ghairu dzalika fa huwa ghairu muhtajin ilaih. Adapun yang lebih dari itu maka tidak dibutuhkan sama sekali. Ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Yang dimaksud dengan takut itu jamaah adalah ketika hendak muncul keinginan hawa nafsu melakukan maksiat, maka tiba-tiba kita terhalangi, takut dengan azab Allah, takut dengan nerakanya Allah. Maka takut seperti ini harus dimiliki oleh seorang hamba, membuat dia takut untuk melanggar larangan-larangan Allah Jalla wa'ala. Tapi di dalam takut ini jamaah sekalian, ini dimanfaatkan oleh iblis, tentunya para syaitan dan sekutu-sekutunya, untuk membuat orang-orang yang menyeru kepada dakwah tauhid, yang mengajak kepada mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala, atau mengingatkan orang dari perkara yang mungkar, mengajak kepada yang ma'ruf, maka mereka akan menakut-nakuti hamba-hamba mukmin ini dengan ancaman-ancaman dari apa-apa yang mereka yakini membawa kebaikan dan keburukan dari sesembahan selain Allah Jalla wa'ala. Maka seorang dukun akan menakuti pasiennya dengan mengatakan, kalau dia tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh dukun tadi, maka mungkin dia akan terkena penyakit, mungkin dia akan terkena sial, atau bahkan diancam dia tidak akan bisa sembuh selama-lamanya. Nah, ini termasuk salah satu senjata, salah satu cara agar hamba mukmin tadi dia merusak keimanannya tadi. Dia ragu-ragu dengan keimanannya. Dan akhirnya mau tidak mau dia mengikuti apa yang diinginkan oleh dukun tadi. Diinginkan oleh orang pintar tadi. Atau misalkan para penyembah kuburan, ketika ada yang mengingatkan bahwa menyembah kubur, meminta kepada mayit yang ada di alam kubur, yang di dalam kubur itu tidak dibolehkan. Maka mereka mengatakan, kalau kamu tidak mau melakukannya, maka nanti kamu akan tertimpa penyakit, tertimpa bala, tertimpa keburukan, tertimpa paceklik, kesulitan, kalau kamu tidak mau beribadah atau berdoa kepada penghuni kubur ini. Maka Allah Jalla wa'ala mengatakan, innama dzalikumus syaitan, sesungguhnya mereka itu hanyalah para syaitan, yukhawwifu awliya'ah, yang menakutimu dengan sekutu-sekutunya. Jadi mereka itu menakuti orang-orang mukmin, hamba-hamba mukmin dengan sekutu-sekutu mereka. Fala takhafuhum, kata Allah Jalla wa'ala, jangan takut kepada mereka. Jangan takut ancaman dari para dukun. Diancam akan disantet, diancam akan disihir, diancam akan terkena ilmu hitam, diancam akan dipisahkan dari istrinya, diancam akan dihancurkan usahanya, diancam akan dirusak bisnisnya. Jangan takut kepada mereka. Fala takhafuhum, kata Allah Jalla wa'ala, wa khafuni, namun takutlah kalian kepada aku, kata Allah. Takutlah kepada Allah yang menjaga keselamatan kita sampai kita mati, Allah Jalla wa'ala. Yang menjaga keselamatan usaha, bisnis, rumah tangga, kesehatan, diangkatnya bala, itu hanya Allah Jalla wa'ala. Jangan takut kepada mereka, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, in kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang-orang mukmin, kalau kalian termasuk orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu dengan ancaman sihir, dengan ancaman santet, ilmu hitam, sihir dan yang lainnya jamaah, maka dia tidak takut, karena yang menjaga dia, yang melindungi dia itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca syarah dari ayat dalam surat Ali Imran 175 ini jamaah. Tadi Ali Imran ayat 175. Syarah dari penjelasan matan di atas adalah al-khaufu min afdali muqamatid din. Ketahuilah bahwasannya rasa takut itu merupakan bagian pokok dalam agama ini. Seorang mukmin dalam beragama harus memiliki rasa takut. Karena tanpa rasa takut dia akan menganggap aturan Allah itu suatu yang remeh, suatu yang biasa. Tapi juga tidak boleh terlalu takut, berlebih-lebihan sehingga dia berputus asa. Telah putus asa, tidak bertobat,
berputus asa, punya keyakinan Allah tidak akan mengampuni dia, maka juga tidak boleh dimiliki oleh seorang mukmin. Jadi takutlah sebatas agar kita tidak sampai melanggar larangan Allah. Wa ajma'u anwa'il ibadah allati yajibu ikhlasuha lillahi ta'ala, dan takut ini merupakan pokok dari semua ibadah yang wajib kita ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi takutlah, munculkan takut kita ini hanya untuk Allah. Jadilah mukmin yang takut, mukminah yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, banyak sekali ayat yang mengatakan yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Rabb mereka, min fawqihim, yang berkuasa dari atas mereka. Jadi orang-orang mukmin itu merasa takut dari Rabb yang menguasai mereka dari min fawqihim, dari atas mereka. Dalam ayat yang lain, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi yang takut dengan kedudukan Rabb-nya, maka dia mendapatkan jannatan. Jannatan berapa jamaah? 2 surga. Bagi mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dalam ayat yang lain, wahum min khasyatihi musyfikun, dikarenakan ketakutan mereka kepada Allah, musyfikun, maka mereka berhati-hati di dalam bertindak. Jadi orang mukmin itu kalau sudah takut kepada Allah, dia berhati-hati. Lisannya dia gunakan dengan hati-hati. Perbuatannya dia bergerak, dia berlaku dengan hati-hati. Jadi semuanya musyfikun, dia berhati-hati. Kira-kira yang dia lakukan ini mendatangkan nikmat atau marahnya Allah Jalla wa'ala. Ya. Wala tatakallami ma tata'adzaru ba'dah. Salah satu penggalan hadis Nabi SAW itu, janganlah engkau berbicara dengan suatu kalimat yang nanti engkau akan menyesal dengannya. Meminta uzur, meminta maaf, ya, memberikan klarifikasi, memberikan penjelasan, padahal sembarangan dia menggunakan lisannya. Jadi takut kita musyfikin, maka kita musyfikun, orang itu akan berhati-hati ketika dia takut kepada Allah. Dan juga Allah mengatakan wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku hendaklah kalian takut. Dan dalam ayat yang lain, fala takhshawun nasa wakhshawun, janganlah kalian takut kepada manusia, takutlah kepada Allah. Wa amsalu hadhil ayati fil Qur'anin katsir, dan ayat semisal seperti ini sangatlah banyak dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan bahwasannya kita diperintahkan hanya takut kepada Allah Jalla wa ala. Wal khaufu min haitsu huwa salasatu aqsamin, tetapi takut itu ada 3 jenis jamaah. Bukan berarti kita nggak boleh takut kepada makhluk, ya. Karena kalau seorang juga tidak ada takut kepada makhluk, misalkan hewan buas atau sesuatu yang berbahaya, ini akan membahayakan dia. Jadi yang pertama, khaufus sir, takut yang bernilai ibadah. Wa huwa an yakhafu min ghairillah min wasanin aw taghutin an yusibahu mimma yakrah. Ketika seorang takut kepada selain Allah, baik berupa dari berhala, dari sesembahan yang disembah selain Allah, an yusibahu bima yakrah, takut dikhawatirkan ini semua mendatangkan musibah kepada dirinya. Kama qala ta'ala an qaumi Hud, sebagaimana Allah jelaskan ketika kaum Hud menantang Nabi Hud, ya. Kaumnya Nabi Hud mengatakan kepada Hud, innahum qalu lahu inna qulu illa taraka ba'du alihati nabi su'in. Kaumnya Hud mengatakan, sesungguhnya kami hanya mengatakan bahwa sebagian dari sesembahan kami i'taraka bisu'in, telah menampakkan keburukan atau penyakit keburukan, penyakit yang buruk kepadamu wahai Hud. Jadi kaumnya ini menakut-nakuti Nabi Hud, bahwasannya apa yang mereka sembah selain Allah ini telah memberikan penyakit yang buruk kepada Hud. Apa jawaban Nabi Hud jamaah? Qala inni ushhidullah. Maka Hud mengatakan, sesungguhnya aku menjadikan Allah saksi bagiku. Aku bersaksi di hadapan Allah. Wa ashhadu anni bari'un mimma tusyrikun, dan saksikanlah sesungguhnya aku lari dari apa yang kalian sekutukan, kata Nabi Hud alaihissalam. Jadi Nabi Hud justru bukannya takut, ya. Kan diancam dia diancam oleh kaumnya bahwasannya sesembahan mereka itu telah mendatangkan penyakit kepada Nabi Hud. Nabi Hud mengatakan,
Aku bersaksi, Allah yang menjadi saksi bagiku bahwasannya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Min dunihi, dari selain Allah. Fakiduni jami'an summa la tunziruni. Fakiduni, kata Hud. Maka segera tampakkan keburukan itu, kata Hud. Tampakkan penyakit yang kalian bilang itu. Segera timpakan kepada aku, kata Hud. Fala tunziruni, maka jangan tunggu lagi, kata Hud. Ini menunjukkan ya, sama sekali dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya makhluk ini tidak akan bisa mendatangkan keburukan sedikit pun. Wa hadza huwal waqi' an ubadil quburi wa nahwiha minal awthan. Dan ini terjadi kepada para penyembah kubur, para peribadatan yang mereka beribadah kepada penghuni kubur. Yakhafunaha wa yakhawifuna biha ahla tauhid idzan karu ibadataha. Mereka takut kepada kubur tersebut, mereka takut kepada sesembahan mereka, dan juga mereka menakut-nakuti ahlu tauhid, orang-orang yang bertauhid, idzan ankaru ibadataha wa amaru bi ikhlasil ibadah lillah. Maka mereka akan menakuti orang yang bertauhid ketika orang-orang yang bertauhid ini mengingkari ibadah mereka dan memerintahkan mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti inilah ternyata sudah dilakukan dari umat terdahulu di masa Nabi Hud. Bagaimana kaumnya ini ketika didakwahkan oleh Nabi Hud, bukannya menerima dakwah, justru menakuti Nabi Hud, bahwasanya sesembahan mereka itu bisa memberikan keburukan bagi mereka. Sama seperti yang terjadi zaman saat ini. Ketika ada yang mengingatkan, janganlah kalian menyembah kubur, janganlah kalian tabarruk dengan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Janganlah kalian rendahkan diri kalian dengan sesuatu yang tidak bisa mendatangkan kebaikan sedikit pun dan menurunkan keburukan sedikit pun. Jangan takut. Ketika ada yang mendakwahkan seperti ini jamaah, maka akan dibalas, awas kualat, awas nanti kena sial, awas nanti kamu sakit, awas nanti keluargamu celaka. Akan ada seperti ini jemaah. Maka seharusnya yang kita lakukan adalah kita mencontoh bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Hud. Beliau beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, an yatrakal insanu ma yajibu alaihi khaufan min ba'din nas. Takut yang muncul ketika seseorang meninggalkan perkara yang wajib dikarenakan takut kepada manusia. Jadi ada kewajiban yang Allah wajibkan tapi tidak dia kerjakan karena takut kepada manusia. Fahadha muharram, ini hukumnya haram, wa huwa naun minasyirki billahi al-munafi li kamali tauhid, termasuk dari menafikan sempurnanya tauhid. Wa hadha huwa sababun nuzuli hadhil ayah, dan inilah sebab turunnya ayat dalam surat Ali Imran tadi ya dijelaskan. Kalau kita simak dari ayat sebelumnya, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Orang-orang yang beriman ketika manusia atau rombongan itu mengatakan kepada mereka, sesungguhnya manusia pasukan telah berkumpul kepada kalian, akan menyerang kalian. Fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Fazadauhum imana, ternyata semakin bertambah keimanan mereka. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan mereka mengatakan cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolong bagi kami semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini harus kita sering ucapkan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayat ini berkaitan dengan peperangan yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pasukan kaum muslimin ya ditakut-takuti bahwasannya orang-orang Quraisy akan kembali menyerang mereka. Ternyata tidak membuat gentar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak membuat takut kaum muslimin, justru menambah keimanan mereka kepada Allah dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashu su'. Maka mereka kembali dengan kenikmatan dan juga keutamaan dari Allah, dan mereka tidak tertimpa keburukan sama sekali. Wattaba'u ridwanallah, dikarenakan mereka mengikuti keridhaan Allah. Wallahu dzu fadlin azim. Allah Maha memiliki keutamaan yang sangat besar. Nah, dari hadis juga jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha ta'ala yaqulu lil 'abdi yaumal qiyamah. Kelak Allah akan mengatakan, bertanya kepada hamba di hari kiamat,
Ma mana'aka idza ra'aital munkara alla tughayyirah? Apa yang menghalangimu ketika engkau melihat kemungkaran namun tidak engkau cegah? Kenapa engkau tidak mengubah kemungkaran setelah engkau melihatnya? Ini salah satu yang akan ditanya kepada seorang hamba. Fayaqulu, di antara jawaban dari hamba yang takut kepada manusia, dia akan mengatakan, Rabbi khasyitun nas, wahai Rabbku, aku takut kepada manusia. Aku takut kepada mereka ya Rabb. Fayaqulu, kemudian Allah mengatakan, Iyaya kunta ahaqqu an takhsya. Seharusnya aku yang lebih engkau takuti, kata Allah Jalla wa'ala. Jadi ketika ada kemungkaran, ada keburukan, dan kita punya kemampuan, ya punya kekuatan mengubahnya, tapi kita takut, ya, ternyata ini apa? Sesuatu yang dihinakan nanti di hari kiamat. Seharusnya Allah yang lebih kita takuti. Maka jamaah sekalian, ketika muncul takut mengerjakan kewajiban karena takut kepada manusia, ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau takut saja dalam kondisi hina seperti ini, apalagi rasa tidak enak jemaah. Gak enak. Gak enak kalau saya ingatkan. Gak enak kalau saya ingatkan dia untuk sholat. Gak enak kalau saya ajak dia untuk pengajian. Gak enak kalau saya ingatkan kalau pekerjaannya ini salah. Gak enak. Kalau takut aja itu tercelah, apalagi hanya sesuatu yang gak enak, tidak enakan. Ya. Maka amar ma'ruf nahi mungkarlah sesuai dengan kemampuan kita dan jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita punya kemampuan dengan tangan ubah, mampu dengan lisan ubah, tidak mampu maka dengan hati, itu hukumnya wajib. Wajib kita ingkari kemungkaran tersebut. Kemudian jenis takut yang ketiga ada al-khaufut tabi'i, takut yang tabiat atau takut tabiat tabi'i. Wa huwal khaufu min aduwin aw sabu'in aw ghairi zalika, takut dari aduin, dari musuh, takut dari hewan buas dan yang semisalnya. Fa hadza la yuzam, maka takut seperti ini tidaklah dihina atau tercela. Kama qala ta'ala fi qissati Musa alaihi salam, sebagaimana Allah jelaskan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Bagaimana Nabi Musa keluar, ya, keluar dari tempat tersebut dalam kondisi khaif, dalam kondisi yang takut, dan yataraqqab, dan dalam kondisi mewaspadai, waspada. Dikarenakan dia telah membunuh dari pengikut dari Fir'aun tadi. Nah, takut seperti ini tidaklah tercela. Wa mana qaulu ta'ala innama dzalikum asyaitanu yukhawwifu awliya'ah. Makna dari ayat, sesungguhnya mereka itu adalah syaitan yang menakut-nakutimu dengan sekutu mereka, teman-teman mereka. Ayu khawwifukum awliya'ah. Mereka menakut-nakuti kalian dengan teman-teman mereka, dengan sekutu-sekutu mereka. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku jika kalian termasuk orang-orang yang beriman, kata Allah. Wa hadza nahyun minallahi ta'ala lil mu'minin an yakhafu ghairah. Ayat ini menjadi dalil bahwa Allah melarang kaum mukminin untuk takut kepada selain Allah. Wa amara lahum an yuksira khaufahum 'ala Allah ta'ala fala yakhafuna illa iyyahu. Dan memberikan batasan, jangan takut kepada siapapun kecuali hanya takut kepada Allah Jalla wa'ala. Takut seperti apa ini maksud? Takut di dalamnya ada ta'zim, ada pengagungan, peribadatan, penghinaan, maka ini hanya diberikan kepada Allah Jalla wa'ala. Takut dari sesuatu yang berbahaya, takut dari ancaman, takut dari hewan buas, takut dari ular berbisa, maka seperti ini sesuatu yang tabiat, sesuatu yang wajar, dan tidak dianggap melakukan syirik kalau orang takut dari ular yang berbisa, ya, takut dari hewan yang berbahaya, ini tidak dianggap syirik. Ya, takut itu kalau dia muncul di dalam dirinya ada pengagungan dari apa yang dia takutkan tadi, pengagungan, ya, dia merendahkan dirinya, akhirnya dia menyembah apa yang dia takuti tadi. Fa hadza huwal ikhlasul ladzi amara Allah bihi ibadah wa ibadahu wa radiyahu minhum. Dan takut inilah yang Allah perintahkan kita untuk mengikhlaskannya hanya kepada Allah, dan Allah ridho kepada mereka. Fa idza akhlasu lahul khaufa wa jami'al ibadah a'tahum ma yarjun. Kalau hamba-hambanya telah mengikhlaskan semua ibadah hanya untuk Allah, ya, semua ibadahnya hanya untuk Allah,
a'tahum ma yarjun. Allah akan berikan apapun yang mereka minta. Allah akan berikan apa yang diinginkan oleh hamba-hambanya kalau mereka telah mengikhlaskan semua ibadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian berikutnya dalam surat At-Taubah ayat 18, penulis membawakan ayat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. At-Taubah ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan tidaklah takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Dan semoga mereka semua termasuk dari orang-orang yang mendapat hidayah. Nah, memakmurkan masjid itu jamaah ada 5 sifatnya atau 5 ciri-cirinya. Jadi seorang itu dianggap memakmurkan masjid bukan hanya meramaikan masjid, menghias masjid, membangun masjid, bukan hanya seperti ini. Jadi orang yang memakmurkan masjid itu yang pertama adalah man amana billah, yang dia beriman kepada Allah. Jadi kalau dia menghias masjid sebagus apapun atau dia bahkan mendirikan masjid sebanyak apapun, kalau dia tidak beriman kepada Allah, maka tidak dianggap memakmurkan masjid. Tidak dianggap dia memakmurkan masjid. Ya. Kemudian yang kedua adalah beriman dengan hari akhir. Dia beriman dengan hari kiamat. Kenapa disebut dengan hari akhir? Karena itu adalah fase terakhir, ya, yang akan dilewati oleh hamba-hamba Allah ini. Kelak mereka akan menuju surga atau nerakanya Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang ketiga adalah menegakkan sholat, yang mereka melaksanakan sholat. Nah, mereka termasuk orang yang memakmurkan masjid. Kemudian menunaikan zakat, yang membayar zakat sudah sampai nisab, sudah sampai haulnya, sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, maka dia termasuk dari memakmurkan masjid. Yang kelima adalah yang mereka hanya takut kepada Allah. Nah, mereka termasuk dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Inilah gambaran orang-orang yang disebut memakmurkan masjid. Akhbar ta'ala anna masajidallaha la ya'muruha illa ahlul imani billahi wal yaumil akhir. Allah jelaskan dari ayat di atas, tidak ada yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah kecuali hanya orang yang beriman kepadanya dan hari kiamat. Alladzina amanu biqulubihim, yang mana mereka beriman dengan hati mereka. Wa amilu bijawarihim, dan beramal dengan anggota tubuh mereka. Wa akhlasu lahul khasyata duna man siwahu, dan mengikhlaskan rasa takut, mengkhususkan rasa takut hanya kepada Allah saja. Fa asbata lahum imaratal masajid ba'da an nafaha 'anil musyrikin. Allah tetapkan mereka semua adalah golongan yang memakmurkan masjid setelah Allah menafikan dari golongan orang-orang musyrik. Lianna imaratal masajid bitta'ah wal amalis soleh, karena memakmurkan masjid itu hanya dengan ketaatan dan amal soleh. Memakmurkan masjid hanya dengan ketaatan dan amal soleh. Jadi kalau di dalam masjid ada kegiatan yang tidak ada ketaatan kepada Allah, tidak ada amal soleh di dalamnya, maka perbuatan yang sia-sia bukan bagian dari amal soleh, bukan bagian dari memakmurkan masjid. Jadi makmurkan masjid kita dengan ketaatan dan amal soleh. Wal musyrik wa in amila, adapun pelaku kesyirikan atau orang musyrik, ya, wa in amila, meskipun dia beramal, maka amalannya itu bagaikan dalam surat An-Nur ayat 39, kasarabin baqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Amalan mereka bagaikan pemandangan air, apa istilahnya yang di padang pasir itu? Seperti itu, ya. Di padang yang datar, yahsabuhu adh-dham'a, orang-orang yang haus itu mengira itu adalah air yang bisa mereka minum. Idza ja'ahu, ketika mereka mendatangi tempat tersebut, lam yajidhu syai'a, ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Jadi orang-orang syirik itu, pelaku kesyirikan, apalagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka menyangka telah banyak melakukan amal soleh, telah banyak berbuat kebaikan, telah banyak membangun masjid, telah banyak menghiasi masjid. Ternyata
tidak ada sedikit pun bagian dari mereka nanti di akhirat sampai mereka beriman kepada Allah. Dan juga dalam ayat dalam surat Ibrahim ayat 18, karoma distadda bihrihi fi yaumi asib. Amalan orang-orang musyrik itu bagaikan debu ya yang diterbangkan oleh angin yang sangat kencang fi yaumin asif, di hari yang berangin atau di hari yang kering, asif. Jadi amalan mereka itu terbang, tidak ada nilainya kalau mereka tidak beriman kepada Allah. Wa ma kana kadzalika fal adam khairun minhu fala takunul masajid amiratun illa bil iman alladzi mu'azzamu at-tauhid. Maka tidaklah dianggap perbuatan ini bagian dari memakmurkan masjid sampai di dalamnya yang paling inti adalah tauhid, mentauhidkan Allah. Ma'al amal shalih al-khalis min syawa'ib syirki wal bidah. Di mana amalan tersebut terjaga murni dari perusak, yaitu berupa kesyirikan dan juga kebid'ahan di dalamnya. Tidak boleh memakmurkan masjid dengan suatu amalan di dalamnya ada kesyirikan dan amalan yang tidak pernah dikenal dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu bukan dari bagian dari memakmurkan masjid. Wa dzalika kulluhu dakhilun fi masmal imadil mutlaq inda ahli sunnah wal jamaah. Dan itu semua bagian dari iman secara mutlak. Dan di akhir ayat, sebelum akhir ayat Allah mengatakan walam yakhsha illallah, dan tidaklah mereka takut kecuali hanya kepada Allah. Yuridu khasyata ta'zim wal ibadah wa ta'ah. Takut di sini artinya takut pengagungan, takut ibadah, takut ketaatan. Wala mahala annal insana yakhsha al muhadirina dunyawiyah. Karena tidak memungkinkan ya setiap kita itu takut dengan keburukan di dunia ini. Ada keburukan dari dunia, ancaman dunia ini. Wayan bagi an yakhsya fi dzalika kullahu qada Allah wa tasrifihi, dan hendaklah dia meyakini bahwasannya semua itu terjadi atas ketetapan dan takdir dari Allah Jalla wa ala. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida." Jika kalian melihat seseorang ya'tad, yang rajin mendatangi masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah dia dengan keimanan. Ya'tad, mu'tad, orang yang terbiasa, dia mendatangi masjid, rajin mendatangi masjid beribadah kepada Allah, maka saksikanlah baginya dengan keimanan. Dia termasuk dari orang-orang yang beriman. Karena ini bagian dari ayat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Nah, yang bisa kita ambil ternyata takut kepada Allah itu merupakan bagian dari memakmurkan masjid, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi takutlah kita hanya kepada Allah Jalla wa ala. Kemudian berikutnya penulis membawakan ayat dalam surat Al-Ankabut ayat ke-10, Al-Ankabut ayat ke-10. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Sebagian orang mereka mengatakan beriman, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Fa idza udhiya fillah, namun ketika mereka ditimpa dengan keburukan karena keimanan mereka kepada Allah, ja'ala fitnatan nas, mereka jadikan fitnah manusia itu ka'adzabillah. Mereka jadikan keburukan dari manusia itu merupakan azab dari Allah Jalla wa'ala. Apa maksud dari ayat ini? Kita dengarkan. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan tafsir dari ayat ini adalah yaqulu ta'ala mukhbiran an sifati qaumin minal mukadzibin alladzina yad'una al-imana bi alsinatihim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat dari kaum munafik, ya, yang mereka mengaku beriman hanya dengan lisan mereka. Walam yuthbit fi qulubihim, tapi tidak masuk ke dalam hati mereka. Apa keadaan mereka? Innahum idza ja'atuhum mihnatun wa fitnatun fid dunya. Orang-orang seperti ini kalau ditimpa dengan keburukan di dunia, diuji dengan kesulitan, diuji dengan sakit di dunia, i'taqadu annaha min ni'matillahi bihim. Mereka menyangka kalau itu adalah azab dari Allah. Fartaddu 'anil Islam, hingga akhirnya mereka meninggalkan keislaman tadi. Jadi maksudnya jamaah, orang-orang munafik itu adalah kalau ditimpa dengan keburukan, maka mereka menganggap dikarenakan keimanan mereka kepada Allah, akhirnya mereka mendapatkan keburukan tadi.
Coba aja saya nggak meyakini kalau ayat ini benar. Seandainya saya nggak pernah mendengar hadis ini, seandainya ya saya belum tahu hadis ini atau ayat ini, pasti banyak usaha yang bisa saya lakukan, pasti banyak cara saya mengumpulkan harta. Tapi setelah dia mendengar ayat Al-Quran, mendengar hadis Rasulullah SAW, kemudian dia seolah-olah dipersempit, mau usaha, ini dilarang, itu dilarang. Dia mengatakan, akhirnya membuat dia apa? Meninggalkan keimanan dia kepada Allah tadi. Nah, ini adalah orang-orang yang munafik dalam keimanannya kepada Allah Jalla wa'ala. Seharusnya orang-orang yang beriman itu jamaah, semakin kuat keimanan dia kepada Allah, semakin dia memutuskan untuk semakin dekat kepada Allah, maka dia akan diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Innallaha idza habbal qauma ibtalahum, kata Nabi. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Allah akan uji mereka. Sudah benarkah keimanan mereka? Apakah iman itu cuma di lisan, cuma di mulut, mengaku iman kepada Allah, cuma ingin senangnya aja nikmat dari Allah, tapi ujian yang sulit, musibah dari Allah, mereka gentar, tinggalkan keimanan. Jadi Allah akan menguji hamba yang benar, hamba yang jujur dengan keimanan, berupa ujian dari Allah Jalla wa'ala. An-nasu iza ursila ilaihim rusul baina amrain. Suatu kaum ketika didatangi para utusan Allah Jalla wa'ala, mereka ada dua keadaan. Imma an yakula ahdum amanna, mereka akan mengatakan kami beriman. Wa imma an la yakula dzalika, dan sebagian lain mengatakan kami tidak beriman. Bal yastamiru ala sayyiati wal kufri, bahkan mereka yastamiru ala sayyiati wal kufri, tapi mereka terus menerus di atas keburukan dan kekufuran. Faman qala amanna, bagi yang mengatakan kami beriman dengan apa yang dibawakan oleh Nabi, imtahanahu rabbuhu wabtalahu wa fatannahu. Ketahuilah, yang mengaku beriman dengan yang dibawakan oleh Nabi, maka Allah akan menguji keimanannya. Allah akan menguji keimanannya, ya, dan Allah akan berikan dia ujian dan juga fitnah. Apa tujuannya? Liyutabayyana aw liyatabayyana as-shadiq minal kadzib, untuk menentukan apakah imannya jujur ataukah imannya bohong kepada Allah Jalla wa ala. Jadi jangan-jangan dia mengaku beriman karena di sana dia lihat ada keuntungan. Ketika dia sudah tidak lagi dapat keuntungan, diuji dengan kesulitan, dia mundur lagi, balik lagi. Kenapa hijrah? Karena kebetulan ada akhwat yang mau saya nikahi. Kenapa hijrah? Karena kebetulan komunitasnya bagus, sesama pengusaha muslim di sana misalkan. Pas dia masuk komunitas tersebut, ternyata nggak berkembang, justru bangkrut, justru dapat ujian dari Allah. Oh, berarti nggak ada keuntungan, balik lagi, mundur lagi. Nah, ini ujian jamaah. Jadi kalau kita memutuskan beriman kepada Allah Jalla wa'ala, jangan kira bahwasannya hidup kita akan lempeng terus sampai kita meninggal. Hidup kita akan bahagia terus sampai kita meninggal dari segi dunia, ya maksudnya. Jangan kira orang yang hijrah Allah akan terus berikan hartanya banyak, kehidupan dunianya bagus. Jangan seperti ini. Justru orang yang memutuskan untuk benar-benar taqarrub kepada Allah, dia harus menyiapkan dirinya untuk diuji kepada Allah Jalla wa'ala. Jujurkah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Isya? Sudah Isya ya? Belum ya? Baik, kita lanjutkan ya. Fala budda minal usulil alam lakin nafsi amanat aw raqibat 'anil iman lakin al mu'min yuhsalu al alam fid dunya ibtida'an summa taqulu lil 'aqibati fid dunya wal akhirah. Ketahuilah bahwasannya orang mukmin, orang yang beriman dan orang yang tidak beriman sama-sama mendapatkan kesulitan di dunia ini jamaah. Kita yang beriman sama mereka yang tidak beriman sama-sama merasakan kesulitan di dunia ini. Kita sakit, mereka sakit, ya. Kita ditimpa dengan kesulitan, mereka juga mendapatkan kesulitan. Bedanya orang mukmin itu adalah yahsululahu al-alam fid dunya ibtidaan. Mereka hanya mendapatkan kesulitan di dunia saja. Bahkan kesulitan di dunia ini itu bisa jadi wasilah bagi dia mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Summa takunu lahul aqibatu fid dunya wal akhirah. Kemudian dia akan mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Mereka sudah susah di dunia dan mereka akan juga susah nanti di sana kalau mereka tidak beriman pada Allah Jalla wa ala.
Jadi jamaah, mari kita jaga keimanan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Bahwasannya dengan keimanan ini kita akan diuji, dan dengan ujian tadi, sakit tadi, itu menjadi bukti apakah kita jujur dalam keimanan kita kepada Allah Jalla wa'ala, termasuk sudahkah kita hanya takut kepada Allah. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anhu di Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah menulis kepada Muawiyah dengan mengatakan, man ardallaha bisukhtin nas kafahallahu mu'dan tas. Barang siapa yang mencari ridhonya Allah dengan mendapatkan murkanya manusia, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Wa man ardan nas bisukhtillah lam yughnu anhu minallahi syai'a. Dan barang siapa mencari ridho manusia dengan mendapatkan murkanya Allah, maka mereka tidak akan dipenuhi oleh Allah hajat mereka sesuatu apapun. Jadi dari sini jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Jalla wa'ala, carilah keridhaan Allah meskipun itu mendatangkan kemurkaan manusia, dan jangan cari keridhaan manusia tapi itu bisa mendatangkan murkanya Allah Jalla wa'ala. Nah ya, kalau kita dihadapkan dengan pilihan seperti ini, maka carilah ridhonya Allah Jalla wa'ala. Kita tutup dengan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min dha'fil yakin an turdiyan nasa bi sukhtillah wa an tahmidahum ala rizqillah. Termasuk lemahnya keimanan itu adalah engkau mencari ridho manusia dengan mendatangkan murkanya Allah. Wa an tahmidahum ala rizqillah, engkau memuji mereka atas rezeki Allah. Wa an tuzammahum ala ma lam yu'tikallah, dan engkau menghina mereka dikarenakan apa yang belum Allah berikan kepadamu. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsur haris wa la yarudduhu karahyatun karih. Sesungguhnya rezeki Allah itu tidak akan segera didatangkan hanya ketamakan orang yang tamak, hanya ketamakan serakahan orang yang tamak. Wa la yarudduhu karahyatun karih, dan rezeki dari Allah itu tidak akan terhalangi dari kebencian orang yang membenci, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rezeki dari Allah itu nggak bisa dipercepat, nggak bisa segera didatangkan hanya dengan kenamakan, kerakusan. Dan rezeki dari Allah tidak bisa terhalangi hanya banyaknya orang yang benci, tapi mutlak kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Nah, ya, semoga ini bermanfaat bagi kita semua jamaah sekalian. Dari kajian kita malam hari ini, takutlah kepada Allah dalam peribadatan kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa menjaga keimanan sampai kita meninggal dunia. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'un